Sobat Desa, selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi sistem keuangan desa atau Siskudes. Pada video ini, kita akan mempelajari langkah demi langkah cara menggunakan Siskudes sebagai alat bantu pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Mulai dari proses login, penginputan anggaran, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan desa. Pastikan teman-teman mengikuti setiap tahapannya, agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih tertib dan mudah. Yuk, langsung kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, buka pada device masing-masing. Kemudian autentikasi user dengan mengisikan user ID masing-masing. Kemudian isikan password, lalu klik OK. Langkah pertama yang harus dilakukan, di sini kita akan melakukan sebuah perencanaan. Nah, untuk caranya sendiri yang pertama klik data entry, kemudian klik perencanaan, kemudian isikan data umum RPJM desa, lalu klik data umum desa, lalu kita akan masuk ke bagian data umum. Nah, di sini data umum desa harus diinput dengan klik tambah, kemudian isi nama kepala desa, kemudian isi pada kolom pendidikan, lalu jabatan Kades, lalu nomor RKP Des, kemudian input tanggal RKP Des, kemudian input nomor perdes pertanggungjawaban dan juga tanggal perdes pertanggungjawaban. Kemudian lanjut, isi nama sekdes dan input seluruh informasi yang ada pada soal sesuai dengan aplikasi Siskudes. Lalu simpan. Kita ke pelaksana kegiatan. Kemudian diawali dengan tambah, masukkan nama, kemudian juga isikan jabatan. Seperti biasa kita klik simpan. Kemudian klik tambah, isikan nama, lakukan dengan langkah yang sama sampai nama pelaksana kegiatan terinput seluruhnya. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Lalu kita ke visi misi desa, kemudian tambah, lalu isikan tahun, kemudian masukkan visi pada kolom uraian visi, masukkan nomor RPJM desa dan juga input tanggal RPJM desa. Lalu klik simpan. Nah, kemudian kita masuk ke misi, kita klik tambah, masukkan kode misi, kemudian input misi sesuai dengan soal. Setelah itu klik simpan, kemudian klik 2 kali, klik tambah, masukkan kode tujuan, kemudian input lagi tujuan. Setelah itu klik simpan, kemudian klik 2 kali, isikan sasaran dengan klik tambah, isi kode sasaran, kemudian isi sasaran. Setelah itu seperti biasa klik simpan, lalu tutup. Di sini kita akan mengisi RPJM desa, klik RPJM desa, kemudian klik tambah, input kode dengan klik 3 titik, kemudian pilih nama bidang, klik pilih, kemudian simpan. Setelah itu klik 2 kali, kita masuk pada subbidang, klik tambah, isikan kode, pilih nama subbidang, kemudian klik simpan. Kita klik 2 kali, isikan kegiatan dengan klik tambah, kemudian isikan kode, pilih kode sesuai dengan nama kegiatan, lalu isi sasaran Renstra, kemudian isi lokasi, isi keluaran, kemudian isi juga sasaran dan juga manfaat.
Lalu pada kolom pelaksanaan itu dipilih pada tahun pertama sampai pada tahun ke-8. Kemudian centang pada swakelola, setelah itu simpan. Kemudian klik 2 kali, klik tambah, pilih tahun, lalu isi lokasi, kemudian isi juga pada kolom volume, kemudian diisi juga sasaran wanita, sasaran pria, dan juga sasaran RTM. Kemudian klik pilih pada pelaksana, yaitu KAUR Keuangan. Kemudian pada sumber dana kita pilih alokasi dana desa, kemudian isi juga nominal pada kolom biaya. Input juga pada kolom waktu, yaitu 12 bulan. Kemudian input pada kolom mulai, dan juga input tanggal pada kolom selesai. Lalu pilih pola kegiatan yaitu swakelola, kemudian klik simpan. Nah, setelah seluruhnya terinput, maka rencana kegiatan dari tahun pertama sampai tahun kelima sudah terinput di sini. Nah, kemudian kita simpan. Lalu klik keluar. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian penganggaran. Pertama-tama kita klik data entry, lalu masuk ke penganggaran, klik isian data anggaran, lalu kita klik kegiatan. Setelah klik kegiatan, kita tambah, lalu klik bagian titik 3 di kode bidang, pilih kode bidang pertama yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, lalu simpan, klik 2 kali, tambah, masuk ke kode bidang, klik kode bidang 01.01, lalu tekan pilih, setelah itu klik simpan, kemudian klik 2 kali, setelah itu tambah, di situ di kode kegiatan ada RKP, klik, lalu klik pagu RKP, pilih, kemudian setelah itu isi nama pelaksana yaitu Eni Wulandari, kemudian isi volume keluaran yaitu 1 OB. Setelah itu bisa langsung diklik simpan. Kemudian klik 2 kali untuk masuk ke paket kegiatan, lalu tekan tambah, isi nama paket, setelah isi nama paket kita masukkan nilai atau sejumlah uangnya, kemudian kita pilih pola kegiatannya swakelola, pilih target output, lalu pilih satuannya yaitu OB, lalu kita pilih sumber dananya yaitu alokasi dana desa, kemudian kita pilih sifat kegiatan non fisik lainnya, kemudian kita isi lokasi kegiatannya di Desa Polije. Untuk PKTD atau non PKTD-nya kita pilih yang non PKTD. Nah, setelah itu kita bisa klik simpan. Karena nama paket tidak bisa diisi manual, maka kita harus merubah tagging terlebih dahulu. Nah, di sisi kanan nama paket itu kan ada tagging. Kita harus klik tagging tersebut, lalu kita klik tambah. Setelah itu kita klik titik 3 di ID tagging, pilih yang operasional pemerintahan desa umum, kita klik pilih, lalu bisa disimpan.
Nah, setelah itu kita tutup dan setelah di tagging baru bisa kita simpan. Kemudian bisa diklik tutup. Setelah mengisi penganggaran kegiatan, kita masuk ke pendapatan. Di pendapatan pertama-tama kita klik tambah. Kemudian klik titik 3 kode, pilih kelompok 4.1, pilih jenis kegiatan yaitu 4.1.1, lalu pilih nama objek bagi hasil BUMDes. Kemudian klik simpan. Kemudian kita klik 2 kali, klik tambah. Setelah itu isi uraian. Setelah mengisi uraian, kita isi rincian. Yang pertama adalah jumlah satuan, yaitu 1 tahun. Lalu harga satuan. Kemudian bisa langsung disimpan. Setelah itu kembali ke RAP, lalu input ulang dengan langkah yang sama. Kemudian kembali ke RAP. Di sini sudah tertera rincian anggaran pendapatan, kemudian bisa diklik tutup. Selanjutnya kita input pembiayaan. Yang pertama, klik tambah seperti biasanya. Lalu klik titik 3, pilih kelompok 6.1, pilih kode jenis 6.1.1, kemudian pilih objek silpa tahun sebelumnya, simpan, klik 2 kali, lalu tambah, isi uraian yang ada di atas, kemudian isi rincian seperti biasanya, yaitu jumlah satuan 1 LS, harga satuannya diisi, kemudian sumber dananya dipilih, yaitu dana desa, simpan, klik tambah kembali, dan isi ulang dengan langkah yang sama. Kemudian setelah diinput semuanya, kita klik tutup. Setelah input pembiayaan 1, kita masuk ke pembiayaan 2. Seperti biasanya, klik tambah, lalu klik titik 3, pilih kelompok 6.2, lalu pilih jenis yang 6.2.2, objeknya penyertaan modal desa, lalu klik simpan, klik 2 kali penyertaan modal desa, tambah, isi uraian di atas, kemudian isi rincian, sumber dananya kita pilih, yaitu dana desa, jangan lupa mengisi tagging. Setelah selesai, klik simpan, kemudian kembali dan keluar. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu input penatausahaan. Data entry penatausahaan, lalu masuk ke SPP kegiatan. Di situ ada SPP definitif, diklik, lalu seperti biasa klik tambah, kita isi tanggalnya, tanggal 13 Maret 2025, lalu isi uraiannya,
kemudian bisa disimpan, lalu klik 2 kali. Tambah, kita klik titik 3 di rincian, pilih nama kegiatan, klik 2 kali, pilih nama paket yang sudah tertera, pilih penghasilan tetap kepala desa, lalu kita simpan, klik 2 kali kembali, lalu tambah seperti biasanya, isi tanggal, kemudian setelah itu kita isi uraiannya. Setelah mengisi uraian, kita bisa memasukkan nilainya dan mengisi kolom penerima. Lalu klik simpan. Kemudian input kembali dengan langkah yang sama seperti tadi. Setelah itu klik simpan. Lalu yang kedua adalah input SPP definitif melalui transfer. Untuk halamannya sama seperti tadi. Tambah lalu isi tanggal, isi uraian, klik simpan. Klik 2 kali, tambah, input sesuai langkah di awal. Langkah selanjutnya adalah penginputan panjar kegiatan. Klik data entry, klik penatausahaan, kemudian klik SPP kegiatan, lalu klik panjar kegiatan. Seperti biasa, langkah awal adalah tambah, lalu isi tanggal SPP, isi uraian, kemudian isi pada penerima panjar, dan simpan. Kemudian klik 2 kali, klik tambah, kemudian isi rincian, pilih nama kegiatan, yaitu penyediaan operasional pemerintah desa, lalu pilih nama paket, kemudian nama rincian. Sebelum disimpan, input nilai dengan cara klik ubah, kemudian isikan nominal pada kolom nilai, dan simpan. Kemudian klik tambah, ulangi dengan langkah-langkah yang sama. Kembali ke SPP, kemudian pada nomor SPP, pada status draft, itu diganti menjadi final. Nah, langkah pertama adalah klik ubah, kemudian draftnya diganti dengan final, kemudian simpan, lalu tutup dan keluar. Baik, langkah selanjutnya adalah terkait dengan pencairan SPP ke data entry, penatausahaan, kemudian ke pencairan SPP. Lalu klik SPP belum cair, kemudian pada nomor SPP kita klik 2 kali. Kemudian input dengan cara tambah, kemudian isi tanggal bayar, kemudian bisa disimpan, dan klik tutup. Selanjutnya kita ke SPP sudah cair. Nah, kemudian pada nomor SPP kita klik 2 kali, kemudian masuk pada bukti pencairan. Di sini sudah tertera bahwa pencairan sudah dilakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah pengambilan uang. Klik data entry, penatausahaan, kemudian ke mutasi kas. Kita klik pada pengambilan. Nah, kemudian klik tambah. Kemudian isi tanggal bukti, isi pada kolom keterangan, kemudian isikan nominal pada kolom nilai, kemudian klik simpan, kemudian klik tutup, kemudian keluar. Kemudian langkah selanjutnya adalah penginputan terkait dengan panjar SPJ. Pada data entry, klik penatausahaan, klik SPJ kegiatan, lalu klik SPJ panjar kegiatan. Nah, pada nomor SPP kita klik 2 kali, kemudian input dengan tambah, tanggal SPJ kita isi, isikan pada kolom uraian, lalu klik simpan. Klik 2 kali, tambah, isikan kode rincian dengan klik titik 3,
nama rincian belanja pakaian dinas, kemudian simpan, klik 2 kali, diawali dengan tambah, isi tanggal bukti, kemudian klik pilih, isikan uraian. Nah, masukkan nominal nilainya pada kolom nilai. Kemudian pada kolom penerima, isi nama, kemudian isi juga alamat, kemudian pada rekening bank, kita isi secara manual, dan juga nama bank. Selanjutnya pada kolom NPWP, isikan dengan nomor NPWP sesuai yang ada di soal. Lalu klik simpan dan klik 2 kali. Kemudian masuk pada potongan, klik tambah, klik kode potongan, pilih potongan pajak PPN pusat, kemudian isikan billing pajak sesuai soal. Lalu pada kalkulator pajak, klik atau centang PPN, kemudian lakukan set. Nah, pada kolom nilai akan muncul secara otomatis terkait dengan nominalnya. Kemudian klik simpan. Klik tambah lagi, kemudian isi kode potongan yaitu potongan pajak PPh pasal 22, pilih, kemudian isikan billing pajak. Pada kalkulator pajak, centang PPh pasal 22, kemudian lakukan set. Nah, nominal akan muncul pada kolom nilai. Klik simpan. Setelah itu, klik keluar. Nah, langkah selanjutnya adalah penyetoran pajak. Klik data entry, penatausahaan, kemudian klik penyetoran pajak. Nah, di sini diawali dengan tambah, kemudian pilih metode bayarnya yaitu tunai. Isi tanggal bukti, kemudian kode rincian kita pilih, yaitu potongan pajak PPN pusat. Kemudian kode MAP kita klik titik 3, kita pilih pada kode 41121190. Kemudian isikan keterangan, lalu isi identitas wajib pajak atau pihak ketiga dengan diisi nama, klik titik 3, kemudian langsung ada secara otomatis, dan isikan juga NTPN. Klik simpan. Klik 2 kali, kemudian pada rincian bukti kita tambah. Nah, pada bukti nomor bukti potong itu kita reload ya teman-teman, itu jadi dipilih, kemudian simpan. Klik tutup, kemudian klik keluar. Selanjutnya dilakukan pengembalian, yaitu data entry, kemudian penatausahaan, ke pengembalian, klik belanja, kemudian tambah, isikan tanggal bukti, kemudian isi uraian, isi penyetor dengan isi nama, kemudian juga alamat, lalu klik simpan. Kemudian klik 2 kali, klik tambah, klik kode rincian, pilih nama kegiatan, kemudian pilih nama rincian, lalu isikan nominal pada kolom nilai. Terakhir klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan ke mutasi kas. Klik data entry, penatausahaan, klik mutasi kas, kemudian klik pada pendapatan bunga, diawali dengan klik tambah, kemudian isi tanggal bukti, isi bank dengan klik Bank Jatim Poli J, kemudian isi kode rincian dengan klik titik 3, pilih bunga bank, kemudian isi keterangan, masukkan nominal pada kolom nilai, klik simpan, kemudian tutup, kemudian kita ke admin bank dan pajak bunga. Nah, kemudian ditambah, lalu isi tanggal bukti, kemudian pilih bank dan isi kode rincian, pilih nama rincian, kemudian isi keterangan, isi besaran nominal pada kolom nilai, dan klik simpan. Klik tambah lagi, isikan tanggal bukti, lakukan dengan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya. Langkah terakhir, klik simpan dan tutup, kemudian klik keluar. Baik, langkah selanjutnya yaitu input perubahan. Nah, biasanya terjadi perubahan karena terdapat regulasi baru, perubahan struktur atau rincian APBDes, serta adanya koreksi atas kebijakan dan data yang sebelumnya tidak sesuai.
Baik, langkahnya yaitu pertama klik data entry, kemudian klik perencanaan data umum dan RPJM desa, kemudian klik data umum. Di sini kita akan mengubah statusnya. Jadi pertama klik ubah, lalu kita klik di tombol bagian awal ini, kita ganti menjadi PAK. Lalu setelah itu kita simpan, kemudian tutup, terus kita keluar. Lalu setelah itu kita klik data entry, kita masuk ke penganggaran, isian data anggaran, kemudian kita pencet di bagian belanja. Di sini kita akan mengenolkan kegiatan yang sebelumnya dilakukan. Jadi kita klik kegiatan yang dipilih, kemudian kita pencet ubah. Nah, di sini jumlah satuannya kita jadikan 0 agar anggarannya berubah ke kegiatan yang selanjutnya. Lalu kita simpan. Begitu juga untuk penyesuaian RAB yang lain. Jadi yang mau diubah kita nolkan semua dengan cara yang sama, yaitu jumlah satuannya dan harga satuannya kita nolkan. Jika sudah diinput semua penyesuaiannya, kita tutup lalu kita pencet keluar. Selanjutnya klik data entry, perencanaan, ke data umum dan RPJM, lalu klik RPJM desa. Nah, kita pilih kegiatan yang akan diubah. Di sini kita pilih yang tambah untuk menambah, lalu kita pilih perlindungan anak. Di sini udah ke input yang baru, lalu kita klik 2 kali, lalu kita tambah. Kita klik kodenya. Nah, ini kodenya disesuaikan dengan sub kegiatannya. Kita pilih, lalu kita isi SAS renstranya sesuai dengan yang ada di penyesuaian. Lalu kita isi keluarannya sesuai dengan output yang akan kita berikan ke kegiatan tersebut. Selanjutnya kita isi kolom sasaran dan manfaat. Sini kita isi ibu dan anak. Ini sesuai dengan kegiatannya. Lalu pelaksanaannya di tahun kedua dan kegiatannya swakelola. Kita klik simpan. Lalu kita klik 2 kali, kita klik tambah. Tahunnya itu tahun kedua. Lokasi disesuaikan yaitu Desa Poli J. Volumenya diisi 2 kali. Selanjutnya isi SAS wanita, SAS pria, dan SAS RTM sesuai dengan keterangan yang ada di desa. Lalu pelaksananya ini di sini kasih pelayanan, sumber dananya itu DDS, dan kita input biaya yang akan dikeluarkan. Kolom waktu kita isi berapa lama kegiatan tersebut. Di sini 1 bulan. Nah, di sini disesuaikan dengan tanggalannya. Lalu kita pilih pola kegiatan yaitu swakelola. Kemudian klik simpan. Kemudian klik tutup. Kemudian klik keluar. Selanjutnya kita klik penganggaran, isian data anggaran, kemudian klik kegiatan. Kita klik pemberdayaan, lalu kita tambah subbidang baru. Nah, di sini pilih subbidangnya. Klik pilih, lalu kita simpan. Lalu kita klik tambah, kita pilih RKP, kita klik yang sudah tersedia, kita klik pilih. Lalu disesuaikan waktunya yaitu 1 bulan. Nama pelaksananya disesuaikan dengan kasih yang tadi kita pilih. Lalu volume keluaran di sini diisi 2 kali. Lalu klik simpan. Setelah itu kita klik 2 kali, lalu kita klik tambah, kita isi nama paketnya sesuai dengan kegiatan yang baru. Setelah itu kita klik tagging, kita pilih tambah, kita klik tombol 3, lalu kita pilih yang peningkatan kualitas sumber daya. Kita klik simpan, tutup, lalu kita isi nominalnya. Selanjutnya kita pilih swakelola. Kemudian target outputnya ini tidak usah diketik, tapi dipilih melalui titik 3 yang ada di samping. Kita klik, kita pilih yang sudah tersedia. Nah,
Selanjutnya kita pilih sifat kegiatan. Di sini non fisik pelatihan. Lokasi kegiatannya kita isi dengan desa yang akan kita input. Lalu kita pilih non PKTD. Lalu klik simpan. Dan selanjutnya kita klik belanja. Lalu kita pilih bidang yang sudah kita input tadi. Kita pilih kegiatannya. Lalu kita klik. Lalu kita pencet tombol tambah. Nah, di sini masukkan kodenya yang sesuai dengan belanja tersebut. Kita klik 2 kali, lalu kita pilih belanja barang perlengkapan. Lalu kita pilih rincian belanjanya. Nah, lalu kita klik simpan. Kita klik 2 kali lagi. Nah, di sini akan mengisi RAB rincian. Jadi kita klik tambah, kemudian kita isi uraiannya. Lalu kita isi rinciannya. Di sini jumlah satuannya kita sesuaikan dengan jumlah satuan yang akan dibelanjakan. Lalu kita isi harga satuannya. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita kembali ke RAB untuk mengisi kegiatan yang lainnya. Untuk caranya sama, yaitu kita klik tombol tambah, lalu kita isi kodenya. Nah, itu caranya sama seperti yang tadi sudah kita lakukan. Setelah itu kita klik simpan, lalu kita klik tutup. Lalu klik keluar. Setelah kita menginput semua tahapan, lalu yang selanjutnya kita akan melihat di bagian laporannya. Di sini kita klik laporan. Lalu kita pilih yang penatausahaan. Nah, di sini ada buku kas umum desa. Kita klik, lalu kita isi kecamatannya. Lalu isi juga kolom desanya. Kita klik cetak. Ini adalah tampilan dari buku kas umum yang sudah kita input selama 1 periode tadi. Di sini itu saldo akhirnya. Jadi semua yang kita input di sini sudah terakumulasi. Lalu kita tutup, kita akan melihat ke buku pembantu kas tunai. Kita klik cetak. Tampilan buku pembantu kas tunai itu seperti ini. Jadi yang ada di sini yang hanya menggunakan kas tunai saja. Nah, di sini ada penerimaan dan pengeluaran, itu harus sama, jadi agar balance. Dan selanjutnya itu buku pembantu bank. Kita klik cetak. Nah, di sini isinya itu dari bank yang sudah kita input yang di awal tadi. Di sini Bank Jatim Poliji. Lalu kita akan mengecek buku kas pembantu pajak. Kita klik, lalu kita klik cetak. Nah, di sini adalah buku pembantu pajak yang sudah kita input dan setorkan. Di sini ada potongan pajak pasal 22, 21, PPN, seperti itu. Lalu di sini juga ada jumlahnya yang tertera. Selanjutnya kita akan mengecek laporan pertanggungjawaban. Kita pilih yang catatan laporan keuangan. Lalu kita isi bagian kecamatannya dan desanya. Lalu kita klik cetak. Untuk draft CLK nanti akan diarahkan menuju aplikasi Word. Nah, di sini untuk kodenya itu sudah disesuaikan dengan desa dan kecamatan yang kita isi di awal. Kemudian ada informasi umum terkait kepala desa, sekretaris, dan kaur keuangan. Dan rincian-rincian terkait hal yang berkaitan dengan tahapan yang sudah kita lakukan di awal tadi.